Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep endok ceplok. Ini mau tak masak pakai sarden. Rasanya enak banget loh. Pertama-tama kita mau bikin telur ceploknya dulu. Kita siapkan telur, terus kita ambil wajan, terus tambahkan minyak. Kita goreng, tapi nggak usah sampai yang garing-garing banget. Enak itu masih rodok basah kayak gini. Terus kita goreng semuanya sampai nanti selesai. Kalau sudah digoreng semuanya, kita mau siapkan untuk bumbu-bumbu. Ya sajane sarden itu rasanya itu udah gurih, cuma nanti kita mau tambahkan bumbu-bumbu lagi supaya lebih sedap. Kita siapkan tomat, boleh pakai tomat hijau ataupun tomat merah, ya nggak apa-apa, kita iris-iris. Aku mau tambahkan cabenya yang banyak biar nanti pedes. Kalau sudah diiris-iris, tambahkan juga ada bawang merah, ada bawang putihnya juga. Nanti aku mau tambahkan ada godong bawang juga ya. Ini nanti godong bawangnya bikin aromanya makin wangi, terus rasanya juga lebih gurih, terus penampilannya juga tambah cantik lagi. Boleh dipotongnya panjang-panjang kayak gini, ataupun mau diirisnya rodok kecil-kecil juga boleh banget. Kalau sudah dipotong-potong, kita mau tumis bumbu-bumbunya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak ya. Tumis bumbunya sampai wangi. Masukkan terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya. Setelah ini kita masukkan cabenya. Ini saat tomat-tomatnya aku masukkan, untuk godong bawangnya nanti belakangan aja. Nah, kalau misalnya bumbunya sudah wangi, sekarang kita mau ambil sardennya. Ini mau tak buka. Ini aku pakai yang merek ABC, bisa juga misalnya nanti Flavis mau pakai merek yang lain juga boleh, cuman aku suka maam sarden yang merek ini, rasanya itu enak aja, pas gitu, terus isinya juga banyak. Nah, ini mau kita tambahkan lagi air. Nah, di sini aku mau tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Sajane ini sudah gurih, cuman ini kan karena tak tambahin air lagi, terus tak tambahin bumbu lagi, jadi lebih enak lagi rasanya. Untuk taruh garamnya sedikit aja, tambahkan gula, tambahkan juga kaldu bubuk juga boleh. Sekarang kita masukkan telurnya. Nah, kalau telurnya sudah masuk, kita masak lagi sampai nanti bumbunya ngeresep. Nah, terakhir kita masukkan godong bawangnya. Ini godong bawangnya bikin aromanya makin wangi ya. Kita masak lagi. Kalau misalnya bumbunya udah ngeresep, rasanya juga udah enak, udah pas ya. Ini karena tak tambahin cabai, jadi rasanya itu ada pedas, gurih, terus juga segar tadi karena kita kasih tomat. Dan ini warnanya cantik banget. Sekarang kita siap sajikan di meja makan. Ini karena kuali yang aku pakai atau wajan yang aku pakai ini bisa untuk jadi piring saji juga di meja, jadi nggak tak ganti pakai piring lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kacang panjang yang enak banget. Ini cuman kacang panjang tok ya, nggak aku tambahin apa-apa, nggak perlu pakai tempe, tahu, udang, dan lain-lainnya. Jadi cuman kacang panjang tok. Ini kacang panjangnya mau kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah, ini mau kita siapkan bumbu-bumbunya. Sajanya bumbunya itu simple, yang seadanya di rumah aja, cuman cabai, bawang, brambang, tomat, aku tambahin sedikit juga bawang bombay, tapi rasanya udah enak. Aku sering kalau misalnya maam di warteg-warteg atau warung-warung makan pinggir jalan di tempatnya Flavi Kasih, ini suka ada tumisan kayak gini, terus maamnya pakai nasi anget, terus telurnya telur dadar yang kriwil yang elek banget tapi rasanya enak banget itu loh. Nah, sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Tadi tomatnya sudah tak iris-iris, bawang bombaynya juga kita iris-iris. Jangan lupa tambahkan bawang putih, terus tambahkan juga bawang merah. Nah, ini mau kita iris-iris juga. Cabenya boleh tambahkan rawit misalnya nanti Flavis mau pedes. Kalau misalnya nggak mau pedes, Flavis pakai cabai yang gede aja. Itu kan nggak terlalu pedes, tapi nanti tetap dapat aroma cabenya. Kalau di sini semua itu suka pedas, dari anak-anak sampai yang tua tuh suka pedas, jadi tambahin cabai rawit. Sekarang kita tumis bumbu-bumbunya ya. Masukkan bawang-bawangnya dulu, bawang merah, bawang putih, dan juga ada bawang bombaynya. Kita tumis-tumis sampai nanti dia rodok layu. Kalau sudah, kita masukkan tadi ada cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah agak kering, di sini kita akan masukkan tomatnya ya. Tomatnya masuk, aduk-aduk sebentar, baru kita masukkan kacangnya. Nah, kalau masak kacang tuh nggak usah lama-lama Flavis, nanti kalau terlalu lembek nggak terlalu enak.
masaknya sebentar aja. Oseng-oseng dengan bumbunya, pakai apinya besar aja. Tambahkan bumbu lainnya, ada garam, gula, dan juga ada penyedap rasa. Ini bagi pelawis yang masaknya nggak mau sama sekali pakai gula, gulanya bisa di skip aja. Tambahkan air sedikit aja. Nah, kita aduk-aduk masak sampai nanti mateng. Kalau sudah matang, siap kita sajikan di meja makan. Dah, ini kalau mau sarapan pakai lauk ini, endoknya endok dadar kriwil, udah pas banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan kepiting. Ini baru pertama kalinya Fluffy Kasih masak kepiting. Sekarang kita siapkan dulu kepitingnya ya. Tadi di pasar tuh masih hidup. Nah, sampai di rumah, habis itu aku tusuk tuh bagian tengahnya, ini nanti mati. Habis itu nanti dibersihkan. Ngebersihin kepiting tuh memang agak ribet ya, harus disikat-sikat karena banyak lumutnya. Kalau sudah, ini tak potong jadi 2 bagian seperti ini. Terus bagian yang lengannya, yang gede itu, yang banyak dagingnya itu tak getok pakai ulekan aja. Setelah ini kita rebusnya juga nggak usah lama-lama ya, sebentar aja. Kepiting tuh matang kayak urang itu kan sebentar banget itu udah matang. Nah, kita sisihkan dulu. Kalau sudah, kita siapkan bumbu-bumbunya. Kita mau pakai bumbunya yang rodok pepek. Ada bawang merah, ada bawang putih. Terus aku pakai juga ada kemiri biar buket, terus jahe, tambahkan juga kunir. Aku pakai cabai yang rawit. Kalau misalnya nanti Fluffy mau yang warnanya merah banget itu bisa pakai yang cabai merah gede itu ya. Terus tambahkan rawit juga. Ini sudah halus. Sekarang kita siapkan untuk bumbu irisnya. Aku mau pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita mau iris-irisnya kecil-kecil aja kayak gini. Setelah ini siapkan juga godong bawang biar nanti tambah wangi. Godong bawangnya juga kita irisnya kecil-kecil kayak gini. Nah, kalau bumbu sudah siap, sekarang kita mau tumis. Siapkan wajan, tambahkan minyak ya. Kalau sudah panas, tumis terlebih dahulu bawang bombaynya. Terus masukkan bumbu halus ya. Ini warnanya rada pucat karena nggak pakai cabai yang merah gede. Tambahkan juga serai. Terus habis itu ada godong jeruk juga. Kita aduk-aduk. Nah, di sini kita tambahkan ke bumbu lainnya. Aku mau pakai saus sambal. Terus ada saus tomat juga, ada saus tiram, ada garam, ada gula, dan juga penyedap rasa. Nah, di video ini itu aku agak keaseman sedikit, mungkin salah saus atau gimana. Coba kalau misalnya nanti Fluffy di rumah punya rekomendasi kalau masak kepiting saus padang enaknya tuh pakai saus sambal sama saus tomat merek apa sih, aku belum nemu soalnya. Nah, ini mau kita aduk-aduk, tambahkan air panas. Terus habis itu kita aduk-aduk lagi. Sekarang kita masukkan kepitingnya ya. Kita aduk-aduk. Nah, nanti biar kuahnya tambah rodo nyemek-nyemek, aku mau tambahkan telur. Nih, telurnya 1 aja udah cukup. Kita aduk-aduk. Nah, si telur ini bikin si kuahnya tuh jadi kental. Nah, masak dulu sampai nanti bumbunya ngeresep. Masukkan godong bawangnya. Setelah ini siap kita sajikan di meja makan. Warnanya cantik banget, rasanya juga gurih. Cuman di video ini sausnya itu rada keaseman sedikit. Mungkin aku salah merek. Coba nanti kalau misalnya Fluffy di rumah punya rekomendasi merek apa yang cocok untuk bikin kepiting saus padang. Sekarang siap kita sajikan di meja makan ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep urap sayuran yang enak, gurih, pedas, dan juga wangi banget. Ini versi yang bumbunya itu rodok nyemek. Waktu itu aku pernah bikin rodok garing dan juga dikukus. Nah, hari ini aku mau bikin yang bumbunya rodok nyemek. Kita siapkan bahan-bahan sayurnya untuk bumbu-bumbunya. Tadi ada cabai, ada bawang, berambang. Yang penting bikin wangi itu udang rebonnya itu nggak boleh ketinggalan. Ini cabenya mau aku haluskan terlebih dahulu ya. Kita sisihkan. Ada bawang merah, bawang putih. Oh ya, kencurnya juga nggak boleh ketinggalan. Nah, ini udang rebonnya yang bikin nanti jadi wangi banget. Tambahkan juga air. Ini mau kita haluskan juga.
Nah, ini sudah halus. Sekarang kita mau tumis bumbunya terlebih dahulu. Setelah ini kita baru rebus untuk sayur-sayurannya. Masukkan tadi ada cabenya, tadi kan sudah kita digiling pertama ya, ini mau kita campur semua jadi satu. Tumis-tumis sampai nanti wangi banget. Kalau misalnya sudah wangi, tambahkan juga godong jeruk dan nanti tambah wangi lagi. Ini boleh disobek-sobek nanti biar aromanya itu lebih keluar. Siapkan kelapa parut, ini jangan yang terlalu tua, jadi yang sedang. Nah, ini yang penting juga air dari kelapanya, bikin nanti rasanya jadi ada manis-manis, gurih, enak banget deh pokoknya. Nah, kita masak, kita aduk-aduk, masak sampai kira-kira mateng. Rasanya juga sudah pas, tambahkan gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Gulanya aku pakai gula Jawa ya. Aduk-aduk masak sampai nanti mateng dan juga bumbunya tercampur rata. Kuahnya itu nanti rodok asat tapi jangan sampai yang asat banget, jadi masih rodok nyemek-nyemek Flavis. Nah, kurang lebihnya seperti ini sudah mateng. Ini mau kita angkat dulu, terus kita mau rebus untuk sayur-sayurannya ya. Sajiannya untuk sayurannya itu boleh apa aja, bisa pakai bayam, kangkung, pakai kecipir, terus pakai ketetet juga enak banget, pakai sawi putih, sawi hijau juga enak banget, tambahkan wortel juga boleh. Nah, karena hari ini aku adanya cuma kacang panjang, toge sama kangkung, ya wis ini aja. Kita rebus togenya, kacang panjangnya juga, terus sama kangkungnya juga kita rebus. Rebusnya nggak usah lama-lama dan juga jangan ditutup biar nanti warnanya tetap cantik, nggak kemelirun. Kalau misalnya masak sayuran kayak gitu tutup, nanti warnanya jadi kemelirun, nggak cantik lagi. Nah, seperti ini aja. Sayur-sayurannya sudah kita rebus, bumbunya juga tadi sudah siap. Ini mau kita campur, cara nyampurnya seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, siap kita sajikan di meja makan. Enaknya kalau maam pakai gini, lauknya itu ada tempe bacem atau tempe mendoan, nasinya nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan udang campur tahu yang enak. Ini resep satu masakan tapi udah komplit, udah ada udangnya dan juga ada tahunya. Paling nanti kalau misalnya mau tambah menu lain, tinggal ngerebus sayuran seperti brokoli ataupun buncis, itu udah cocok banget. Sekarang kita siapkan bahan-bahannya ya. Aku pakai tahu putih, tadi tak potong-potong tahunya, biar juga pakai tahu kuning. Nah, ini aku pakai udang, tadi udang sudah tak bersihkan, cuma disisain ekornya dikit sama dagingnya. Sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbu-bumbunya, kalau ada pakai bawang bombay biar lebih wangi. Kalau nggak ada bawang bombay ya wis nggak apa-apa, nanti pakai bawang brambang aja udah cukup. Cabenya hari ini aku pakai cabai hijau yang gede, tambahkan juga cabai rawit karena aku sukanya pedes, jadi tak tambahin cabai rawit. Ini anak aku aja sampai ibuku, suamiku tuh semuanya tuh suka pedes, jadi masak itu pakai cabai. Misalnya Flavis nggak suka pedes, pakai cabai yang gede aja, itu kan nggak terlalu pedes ya, tapi tetap dapat aroma cabainya. Ini bawang brambangnya juga mau kita iris-iris. Kalau sudah, kita mau tumis. Sebelum tumis aku mau goreng dulu tahunya. Ini tahu putihnya biar nanti rodok berkulit, jadi mau tak goreng dulu. Misalnya nggak ada tahu putih kayak gini, pakai tahu kuning boleh, ataupun mau pakai tofu itu juga boleh banget, lebih lembut. Cuma di tempat Flavikasi jarang adanya, ya wis pakai tahunya yang ini aja nggak apa-apa. Nah, kalau sudah berkulit kita sisihkan dulu. Terus kita mau gongsong udangnya. Untuk gongsong udangnya minyaknya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Gosong-gosong sampai nanti dia berubah warna seperti ini. Nah, ini sudah cukup. Kita sisihkan. Kita tumis bumbu-bumbunya ya. Kita pakai minyak yang baru aja untuk numis bumbunya. Kalau misalnya sudah panas, masukkan bawang merah, bawang putih, tumis-tumis sampai wangi. Nih, bawang bombaynya juga kita masukkan sekalian. Kalau sudah wangi, rodok layu kayak gini, baru deh kita masukkan cabenya. Kita aduk-aduk. Sekarang kita masukkan tahu, udang-udangnya kita masukkan. Di sini tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya ya. Kita mau pakai ada kecap manis, garam, gula, dan juga penyedap rasa. Misalnya Flavis pakai penyedap rasa ya. Misalnya micin, kaldu bubuk, kaldu ayam, kaldu jamur boleh. Nah, sekarang tambahkan juga, aku pakai gula pasir sedikit, tambahkan air sampai nanti bumbunya ngeresep, kuahnya juga rodok asat.
Nah, ini siap kita sajikan di meja makan. Warnanya cantik banget, rasanya gurih, pedas, manis. Siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes tahu yang enak banget. Hari ini pepes tahunya mau kita campur pakai udang. Nah, sekarang siapkan tahunya, kita mau haluskan dulu pakai ulekan aja nggak apa-apa. Terus habis itu siapkan godong bawang, tambahkan juga udang ya. Terus untuk bumbunya di sini aku mau pakai cabai, terus habis itu bawang merah, terus ada bawang putihnya juga. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau misalnya sudah halus, ini mau kita tumis dulu biar nanti lebih wangi. Waktu itu kan aku pernah bikin pepes tahu versi nggak ditumis, itu juga enak banget. Kalau misalnya versi yang nggak mau ada minyak-minyaknya, nah hari ini aku mau bikin yang lebih gurih karena kita mau tumis pakai minyak Flavis. Terus kita tumis udangnya, kalau sudah setengah mateng kita masukkan tahunya. Kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti tahunya juga mateng. Tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai garam, gula, penyedap rasa. Kita aduk-aduk. Nah, kalau misalnya sudah mateng, ini kita mau ambil godong bawangnya, kita aduk-aduk sebentar. Udah begini aja, nanti tinggal kita bungkus. Ini nanti nggak perlu dikukus ya, karena ini kan sudah matang, nanti tinggal dipanggang aja. Biar nanti ada aroma-aroma bakarannya. Nah, di sini aku tambahkan juga telur biar nanti lebih keket. Kita aduk-aduk sampai nanti tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, tinggal kita bungkus-bungkus. Kita siapkan godong pisangnya ya. Godong pisang dan juga tusuk gigi boleh, pakai staples juga boleh. Cuma kalau pakai staples aku tuh agak takut nanti kemakan, jadi aku pakai yang ini aja. Nah, kita ambil adonannya, ini satu pepes aku ambil udangnya satu aja. Ini mau kita sematkan pakai tusuk gigi atau tum-tuman kayak gini. Mau dibungkus kayak gini boleh, ataupun mau kayak numis, kayak bungkus lontong juga boleh, nggak apa-apa. Nah, kita ulangi lagi caranya. Kita ambil adonan tahunya, ambil udangnya satu aja per bungkus, terus tinggal kita lipat, kita sematkan pakai tusuk gigi kayak gini. Setelah ini tinggal kita panggang, jadi nggak perlu dikukus lagi, langsung kita panggang aja pakai teflon aja Flavis. Nah, ini teflonnya mau kita kasih minyak sedikit supaya nanti ada aroma-aroma kukusnya itu loh, ternyata enak banget. Jangan lupa dibolak-balik biar nanti matang merata sempurna. Nah, seperti ini aja. Ini sudah matang, siap kita sajikan di meja makan. Nasinya nasi anget, sayur asem, sambelnya sambal terasi. Cocok banget untuk maam kita hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan tempe tahu yang enak banget. Tadi tak tambahin buncis juga, biar nanti lengkap dengan sayurannya. Buncisnya kita potong-potong dulu. Tadi bagian ujungnya sudah tak buang ya, baru dipotong-potong. Sekarang siapkan juga tempe. Tempenya mau kita potong-potong kotak-kotak boleh, ataupun rodok panjang-panjang juga boleh. Sasa Flavis di rumah aja. Terus kalau sudah potong-potong kita sisihkan. Di sini aku mau tambahkan tahu kopong ya. Nih kalau mau di jangan-jangan santan kayak gini, tuh enak banget tahu kopong kayak gini. Untuk bumbunya siapkan bawang merah, bawang putih, kunir. Terus di sini aku tambahkan juga cabai, boleh cabai rawit ataupun cabai yang keriting ya boleh kalau nggak mau terlalu pedas. Udah, gini aja tinggal kita haluskan. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita tumis ya. Siapkan wajan, tambahkan minyak, tumis bumbunya sampai nanti wangi. Apinya kecil aja kalau numis bumbu supaya nanti nggak cepet gosong dan bumbunya matang dengan sempurna. Di sini aku tambahkan juga aromatik. Aku mau pakai godong salam. Kita tumis-tumis lagi. Kalau misalnya sudah benar-benar mateng bumbunya, baru deh kita masukkan tempe dan tahunya terlebih dahulu. Buncisnya nanti aja belakangan ya. Kita aduk-aduk dulu tempe, tahu dengan bumbunya. Nah, sekarang kita tambahkan air dulu. Untuk santannya nanti belakangan. Jadi biar ini kemasak dulu dengan bumbu-bumbunya. Nanti kalau sudah
mateng baru masukkan santan. Tambahkan juga gula, garam, dan juga penyedap rasa. Misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya, lo enggak juga nggak apa-apa, udah buket kok. Kita masak sampai nanti kuahnya rada asat, baru kita akan masukkan santan. Ini santannya aku meres sendiri jadi lebih seger dan juga gurih. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya nanti sudah mendidih, udah enak santannya, baru nanti kita akan masukkan buncisnya. Karena masak buncis sebentar tuh udah mateng, jadi aku masukinnya di belakangan aja supaya nanti pada saat kita makan tuh masih kemerius. Aku suka banget kalau makan sayuran tuh yang masih kemerius, rasanya tuh enak gitu. Nah, kalau buncisnya udah masuk, tinggal kita tunggu mendidih lagi, udah siap kita sajikan di meja makan. Cocok banget nih pagi-pagi sarapan pakai jangan tahu seperti ini, lawu iwa asin, terus sambelnya sambel terasi, dijamin maknya nggak cukup secentong 2 centong, bisa 3 centong Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Kokasih. Hari ini Flavi kasih mau bikin resep sosis bakar yang enak. Resep ini cocok banget untuk Flavis yang lagi mau kumpul-kumpul bareng teman-teman ataupun keluarga terdekat ya. Resepnya simpel banget, yang pasti anak-anak bakal suka. Nih mau kita siapkan sosisnya dulu, terus mau kita garit-garit. Garit-garitnya sebelum ditusuk boleh. Kalaupun misalnya nanti rada susah, boleh ditusuk dulu pakai tusukan sate baru digarit-garit, itu juga boleh banget. Kepenak Flavis aja di rumah ya. Untuk hari ini tipe sosis yang aku pakai bukan tipe sosis yang bisa megar, jadi mungkin nanti bisa disesuaikan aja mau pakai sosis yang jenis kayak gini ataupun yang sosis yang megar itu kan ada. Dan tinggal kita tusuk-tusuk seperti ini. Kalau sudah selesai, nanti kita mau siapkan untuk bumbu olesannya. Untuk bumbu olesannya kita mau pakai yang simple karena sosis itu kan rasanya sudah enak, sudah gurih. Jadi bumbu olesannya nggak perlu yang macem-macem, nanti rasanya malah tabrakan, nggak genah. Untuk bumbu olesan aku cukup pakai kecap manis dan juga pakai saus sambal. Boleh juga saus sambalnya diganti pakai saus tomat ya nggak apa-apa. Udah ini aja, tinggal kita aduk-aduk. Nanti mau kita pakai untuk ngolesin sosisnya. Nah, untuk bakarnya atau manggangnya cukup pakai teflon aja kayak gini, lebih simple. Kita kasih minyak sedikit aja, terus kita totok sosisnya di atas teflon kayak gini. Jangan lupa nanti kita oles-olesin pakai bumbunya tadi yang sudah tadi kita bikin. Sekali, 2 kali, 3 kali ya boleh. Kalau mau lebih medok sampai 3 kali nggak apa-apa. Bolak-balik, apinya jangan terlalu besar ya, karena ini kan bumbu olesannya manis. Jadi kalau terlalu besar takutnya sosisnya belum matang terus udah gosong. Makanya kita pakai apinya kecil aja kayak gini. Nah ini mau kita bolak-balik, kita olesin lagi. Simple banget ya. Kalau sudah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah aromanya wangi banget, walaupun bakarnya pakai teflon tapi aromanya tetap wangi banget. Ini udah siap kita sajikan di meja makan. Ini cocok banget, nanti kita maknya boleh pakai saus sambal lagi atau saus tomat ataupun mayones, itu boleh banget, atau mau tambahkan kecap manis sedikit juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi kasih mau bikin resep lauk untuk sarapan yang enak banget. Cocok banget untuk sarapan anak-anak di rumah hari ini. Siapkan telurnya ya. Tadi tak tambahin sedikit garam dan juga ada penyedap rasa sedikit. Nah, di sini untuk bahan isiannya aku mau tambahkan sosis. Wah, ini nanti anak-anak makin suka banget. Sosisnya kita potongnya tipis-tipis aja kayak gini. Mau bunder-bunder boleh, mau rodok serong juga boleh. Di sini biar nanti makin wangi dan juga gurih, aku mau tambahkan bawang bombay ya. Ini bawang bombaynya nggak semuanya, aku pakainya separuh aja. Terus mau kita irisnya tipis-tipis aja kayak gini. Kalau sudah, di sini kita tambahkan juga, aku mau pakai godong bawang biar nanti aromanya makin wangi. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka
godong bawang, karena untuk anak-anak bisa di skip ya godong bawangnya, bisa pakai bawang bombaynya aja. Kalau sudah diiris-iris, sekarang kita mau tumis dulu bawang bombaynya dan juga godong bawangnya terlebih dahulu. Siapkan wajan, tambahkan minyak kalau misalnya sudah panas. Masukkan bawang bombaynya, aduk-aduk, udah rodok layu, masukkan godong bawangnya, sosisnya juga ya, kita aduk-aduk. Nah, kalau misalnya nanti sosisnya dikira-kira sudah hampir matang seperti ini, nah sekarang kita siram telurnya di atas sosisnya seperti ini. Nah, kita tunggu sampai bawahnya nanti rodok keket. Kalau sudah rodok keket, baru kita balik. Kita tunggu lagi sampai nanti bawahnya rodok keket lagi. Udah, setelah itu mau kita potong-potong langsung di atas wajan kayak gini boleh, atau mau dipotong di atas nampan juga boleh banget. Talenan maksudnya. Nah, seperti ini aja. Ini warnanya udah cantik banget, siap kita sajikan di meja makan untuk anak-anak mumpung masih anget-anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!